Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan perkembangan informasi tentang Pi Network ya, yang mana di sini step by step kita memahami proyek Pi Network, proyek blockchain yang mana di sini merevolusi industri cryptocurrency dan juga bisa disebut sebagai salah satu mata uang digital ya. Jadi yang rekan-rekan tambang itu merupakan mata uang digital yang paling banyak digunakan di masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu menurut informasi demi informasi yang sudah kita gali. Kemudian di sini saya akan kembali ya rekan-rekan. Nah, di sini ada informasi yang cukup mantap sekali dan sangat menarik sekali untuk kita bahas. Nah, di sini menggali jauh ke dalam Pi Network atau jaringan Pi, yang mana di sini apa tujuannya, teknologinya seperti apa, dan prospeknya harus diketahui oleh semua pionir. Nah, ini dikutip daripada oleh hokenews.com ya. Nah, di sini berkaitan dengan Pi Network, seperti apa tujuan, teknologinya, dan prospeknya itu ya, apakah bagus, worth it, dan juga apakah di sini memang benar-benar akan memiliki harga atau value atau nilai yang tinggi. Nah, di sini sebagai bentuk informasi di awal ya, sekali lagi di sini Pi Network itu didirikan 2019 dan di sini sudah memasuki tahun keempat menuju tahun kelima dan akan menuju ke hari Pi yang kedua ya, tepatnya ya sekitar 1 atau 2 bulan lagi pada tanggal 28 Juni ya, di situ hari Pi yang kedua. Kemudian di sini tujuannya adalah untuk menciptakan sistem transaksi yang aman, terdesentral dan mudah digunakan, terutama di negara-negara yang memiliki akses terbatas ke sistem keuangan tradisional. Nah, jadi di sini tujuannya itu sangat mantap sekali ya, yang diupayakan oleh Dr. Nicholas Cheng Diovan dan 40 core team yang lainnya. Nah, yang mana di sini untuk orang-orang di negara-negara yang tidak memiliki akses atau terbatas ya untuk sistem keuangannya, yang dari pelosok-pelosok yang mungkin juga bisa memanfaatkan mining Pi Network secara gratis ya, untuk mendapatkan poin atau koin demi koin sebanyak-banyaknya sebelum nanti akan listing atau launching open mainnet. Pi Network menggunakan sistem teknologi blockchain dan protokol Stellar Consensus Protocol atau SCP ya. Nah, beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas. Di sini berkaitan dengan masalah keuangan ya untuk Stellar Protocol Consensus. Dan di sini juga memvalidasi transaksi dan memastikan keamanan jaringan. Kemudian ini memungkinkan transaksi dilakukan tanpa perlu melalui pihak bank atau lembaga keuangan tradisional, sehingga mengurangi biaya transaksi dan memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke sistem keuangan formal ya. Nah, ini adalah salah satu keunggulan atau kelebihan daripada protokol Stellar. Nah, ini sangat mantap sekali. Namun, jaringan Pi melakukan lebih dari sekedar menyediakan akses keuangan yang lebih mudah. Aplikasi ini juga berupaya menciptakan jaringan yang inklusif dan partisipatif ya. Artinya di sini menciptakan jaringan yang inklusif. Nanti sekarang kan juga bisa mendapatkan pengalaman yang inklusif dan juga bisa berpartisipasi di dalamnya. Jaringan Pi menawarkan hadiah kepada para pengguna yang bergabung dengan jaringan ya. Nah, ini untuk membantu validasi transaksi sehingga menciptakan sistem yang didukung oleh komunitas. Namun seperti aplikasi cryptocurrency lainnya, jaringan Pi juga memiliki resiko dan juga tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah mengembangkan aplikasi yang aman dan terpercaya untuk digunakan di seluruh dunia. Kemudian Pi Network atau blockchain Pi atau jaringan Pi juga harus mampu menangani skala jaringan yang besar dan memastikan bahwa jaringan tetap aman dan tetap terdesentral. Untuk mengatasi tantangan ini, Pi Network mengembangkan teknologi yang lebih inovatif, aman, dan melakukan uji coba yang ketat sebelum meluncurkan aplikasi secara resmi ke publik atau sebelum memasuki fase open mainnet. Jadi di sini untuk mengembangkan teknologi inovatif aman ini harus diuji dengan sangat ketat. Kemudian Pi Network juga mengandalkan partisipasi pengguna dan komunitas untuk memperkuat keamanan jaringan dan mengembangkan aplikasinya.
Dan dalam jangka panjang, jaringan Pi memiliki potensi yang sangat besar untuk mengubah cara kita bertransaksi dan mengakses keuangan dengan menyediakan akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau bagi orang-orang yang tidak memiliki akses ke sistem keuangan tradisional. Pi Network dapat membantu membangun akses keuangan global yang lebih inklusif dan adil, dan dengan mengandalkan partisipasi oleh para pionir-pionir semuanya. Jaringan Pi juga dapat menciptakan jaringan yang lebih partisipatif ya dan inklusif. Nah, di sini memang berkaitan dengan sosial, atau bisa dikatakan memang sangat ramah lingkungan ya, dan juga sangat ramah sekali untuk orang-orang kelas bawah ya. Jadi memang dirancang sedemikian rupa. Kemudian secara intinya adalah memang protokol konsensus stellar berkaitan dengan sistem keuangan perbankan ya, untuk bisa dikatakan itu terdesentral, dan juga bagi rekan-rekan yang tinggal di pelosok-pelosok mungkin juga bisa memanfaatkan kecanggihan daripada Pi Network Coin ini ya. Nah, kemudian baru-baru ini adalah salah satu pionir yang antusias dengan Pi Network ini juga menyampaikan beberapa hal penting yang harus diketahui oleh semua pionir, terutama pionir yang masih sangat baru mengenal Pi Network. Nah, di sini disebutkan ya, dan pada postingan di sini Anda akan belajar tentang jaringan Pi, nilai, dan beberapa hal yang mempengaruhi. Kemudian saya tahu ada perbedaan besar di sekitar nilai-nilai Pi dan orang-orang yang memiliki ideologi mereka sendiri tentang bagaimana seharusnya atau akan terjadi ya. Nah, memang di sini berkaitan dengan masalah harga, nilai, dan lain-lain pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu, dan di sini memang disampaikan oleh salah satu moderator, yaitu Cozy ya, dalam saluran Twitternya, yang mana di sini juga berkaitan dengan berapa harga, value, dan juga berkaitan dengan harga open mainnet ya. Apakah di sini GCV itu benar-benar realistis atau tidak ya? Yang pasti di sini memang untuk memahami proyek Pi Network ini memang saya rasa di sini dibutuhkan semacam kecerdasan yang bisa dikatakan di atas rata-rata ya. Kemudian orang-orang yang ikut mining koin Pi, bisa dikatakan ini memang sebagian besar itu juga berasal dari kalangan orang-orang yang mengetahui proyek blockchain ya. Nah, kemudian di sini memang salah satu CEO Tron, Justin Sun ya, di situ memang sempat dikabarkan viral berkaitan dengan Pi Network yang listing di Huobi, dan juga sempat menyerok banyak sekali koin Pi dari para pionir yang telah lolos KYC dan memiliki saldo di available balance ya. Dan saldo itu adalah merupakan saldo mainnet. Kemudian nanti ketika open mainnet, saldo-saldo disitulah yang akan bisa diperjualbelikan atau bisa digunakan untuk transaksi, baik membeli produk-produk yang disediakan oleh ekosistem Pi Network itu sendiri. Kemudian rekan-rekan itu wajib untuk mengikuti atau harus melewati proses KYC ya, untuk memiliki saldo di available balance di mainnet. Nah, kemudian bagi rekan-rekan yang belum KYC, saya rasa ya harus sedikit bersabar dan jangan lupa selalu aktifkan tombol miningnya, dan juga rajin-rajin saja dalam mengecek aplikasi Pi browser dalam bagian KYC. Kemudian bagi yang sudah KYC mungkin bisa melakukan validasi ya sebanyak-banyaknya, karena untuk KYC bergantung daripada jumlah validator di area rekan-rekan semuanya. Nah, oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten singkat dari saya berkaitan dengan proyek yang sangat mantap sekali ini. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.